Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya yang saat ini mungkin lagi makan siang atau sedang istirahat karena cuaca di luar memang sangat panas sekali. Apalagi di Surabaya ini memang cuacanya panas, beda dengan di kampung halaman saya, itu tempatnya memang agak dingin. Oke, pada siang hari ini saya akan membahas tentang motivasi kehidupan. Pada kali ini saya akan membahas yaitu tentang buku saya yang nomor 2 yang berjudul Metamorfosis Kehidupan. Bahwa kita itu seperti kupu-kupu, teman-teman semuanya. Awalnya kupu-kupu ini bisa menjadi kupu-kupu awalnya adalah dalam, kalau istilah biologi itu namanya metamorfosis. Itu awalnya hanya seekor ulat kecil, teman-teman. Kalau kita melihat ular kan kelihatannya jijik ya. Mungkin kalau Anda sedang berjalan-jalan, ada ulat nih, pasti kalian akan jijik melihatnya. Tapi ulat ini kan jijik ya, teman-teman semuanya. Tapi dia mempunyai motivasi yang sangat tinggi. Dia mempunyai visi besar bahwa dia tidak hanya bisa menjadi ulat saja, tapi dia bisa berubah menjadi seekor kupu-kupu yang sangat indah dan banyak dipuji oleh manusia. Kan bener kan, kalau Anda melihat kupu-kupu, mungkin kupu-kupu yang berwarna-warni, pasti Anda akan merasa senang, Anda akan merasa suka. Padahal dulunya itu dia hanya seekor ulat. Nah, untuk agar bisa menjadi sebuah kupu-kupu yang sangat indah, seekor kupu-kupu yang sangat indah, memang diperlukan fase-fase yang sangat lama, teman-teman semuanya. Seperti di dalam buku saya ini, kalau saya buka ini di daftar isi, fase-fase metamorfosis, kepompong kehidupan, dibuka halaman 73. Nah, di sini saya menuliskan tentang fase-fase yang pertama, yaitu fase kepompong. Di dalam kepompong, ulat itu puasa, teman-teman. Jadi yang puasa itu tidak hanya manusia saja. Ternyata hewan ini juga berpuasa, teman-teman. Malah puasanya manusia dengan hewan itu lebih mulia hewan. Karena apa? Kalau kita tahu ya, teman-teman, hewan itu puasanya sangat lama. Ulat saja untuk bisa menjadi kupu-kupu harus berpuasa di dalam kepompong selama 15 hari. Bayangkan, selama 15 hari itu dia tidak makan, tidak minum, hanya bertapa. Kalian mungkin tidak tahu, bisa jadi ulat itu selalu memuji nama-nama Allah di dalam kepompong tersebut. Nah ya, jadi bisa dikatakan bahwa kalau Anda ingin sukses, kalau Anda ingin bahagia, memang Anda harus melewati fase-fase di mana Anda akan merasakan sebuah kegagalan. Anda akan merasakan rintangan dan cobaan yang sangat berat di dalam kehidupan Anda. Seperti itu. Dan pada akhirnya setelah 15 hari berpuasa, dia masih digodok lagi, ulatnya ini masih bertapa lagi agar bisa berubah menjadi seekor kupu-kupu. Saat dia bisa menjadi seekor kupu-kupu, dia bisa terbang bebas kemana saja. Awalnya dia merangkak di atas tanah, sekarang dia bisa terbang kemana saja. Sama dengan manusia, kalau Anda di rumah nganggur, tidak ada pekerjaan, tidak bisa hidup yang kreatif, pasti di rumah pasti akan seperti ulat, ya hidupnya di atas tanah. Ya tidur, ya bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi, ya seperti itulah kayak lagunya Basore, bangun lagi, tidur lagi, seperti itu. Beda dengan orang yang sudah menjadi kupu-kupu. Orang kalau sudah menjadi kupu-kupu itu terbang kemana saja, diundang di acara seminar, terbang ke luar daerah. Seperti Mas Ipo Santoso, Ipo Santosa namanya, bukan Santoso. Santoso kan orang Jawa ya. Ipo Santosa, dia adalah motivator favorit saya. Ya selama 1 hari dia diundang kemana-mana. Setiap hari dia terbang seperti kupu-kupu, diundang ke luar negeri, pernah diundang ke berbagai pelosok Nusantara untuk membenarkan seminar-seminar. Beda dengan orang yang nganggur tadi, dia seperti ulat kan, seperti itu.
Sama dengan Anda, kalau Anda mau berubah ya harus bisa seperti ulat. Ulat harus bisa bertapa, dan saat bertapa dia berpuasa, dan saat berpuasa dia melewati fase-fase di mana memang di dalam fase tersebut banyak sekali rintangan dan cobaannya. Seperti itu. Nah, di sini saya menuliskan buku berisi tentang kisah-kisah tokoh-tokoh inspiratif. Ada Pak Jamil Azaini, ada Mas Ipo Santosa, ada Mas Nakoy, pendiri kesadaran Rumah Kesadaran Indonesia, dan ada pula namanya ini siapa kok saya lupa. Orangnya ini dari Jogja, namanya Mas Mono. Nah, Mas Mono. Dia ini awalnya usaha kecil-kecilan sebagai penjual ayam bakar, dan kini usahanya sudah laris di mana-mana dan bisa membuka cabang di mana-mana. Mas Mono juga awalnya seperti ulat, teman-teman semuanya. Dia hanya bisa merangkak, tidur, bangun lagi, bingung mau kerja di mana. Dulu dia adalah seorang OB, dan setelah itu dia lama-kelamaan jenuh dan dia ingin membuka usaha sendiri dan akhirnya berhasil. Maka agar kita bisa sukses ini tidak semudah yang kita kira, teman-teman. Perlu banyak pengalaman dan perlu banyak jam terbang. Seperti halnya kalau teman-teman yang hobi traveling, kalau mungkin Anda yang pernah naik ke puncak gunung, kalau saya sendiri yang paling tinggi itu saya pernah ke dataran tinggi Dieng, ke puncak Sikunir. Mungkin Anda yang ada di Jawa Tengah pernah ke sana atau pernah pergi ke sana. Ada pengalaman menarik saya saat mendaki gunung bersama teman-teman. Saya punya komunitas di kampung saya, yaitu namanya komunitas The Busto Fraternity. Jadi itu adalah gerakan anak muda yang memang bergerak di bidang sosial, membantu bersama, dan memiliki solidaritas yang tinggi. Saat itu saya dan teman-teman naik ke puncak Sikunir. Kalau nggak salah saat itu saya naik ke atas itu pukul 3 pagi. Bayangkan teman-teman, cuaca di sana itu sangat dingin sekali. Kalau orang yang mungkin kalau orang yang mikir ya, ngapain sih datang jauh-jauh ke gunung, tempatnya udah dingin, naik ke atas juga mungkin capek. Nah, itulah kalau orang yang mikir seperti itu, maka orang itu tidak mempunyai ilmu, orang yang tidak mempunyai pengalaman. Bahwa sebenarnya kalau kita bisa melihat sisi positifnya itu sangat banyak sekali, teman-teman. Saat kita mendaki gunung, memang terasa sangat lelah sekali. Mau ke atas itu rasanya kayak jauh sekali, kok gak nyampe-nyampe rasanya ya. Padahal kalau sudah tiba di atas itu rasanya enak. Kita bisa melihat hamparan awan-awan, kita bisa melihat matahari terbit, sangat indah sekali, teman-teman. Saat itu saya beruntung saya masih bisa istilahnya itu bisa menemukan suatu pemandangan yang sangat indah di atas gunung. Itu semuanya juga berawal dari saat mendaki dan pada akhirnya bisa sampai ke puncak. Seperti itu adalah namanya proses dimana kalau kita ingin mencapai sesuatu yang indah, contohnya saat kita bisa melihat pemandangan gunung yang indah, itu kita lalui dengan sakit-sakitan terlebih dahulu. Kita rela kedinginan, kita rela naik ke atas pagi-pagi sekali demi untuk bisa menyaksikan pemandangan ciptaan Allah SWT yang sangat luar biasa ini. Tetap saksikan video motivasi saya di Facebook saya, An Hunefi, desainer grafis. Saya setiap hari Minggu ini kalau nggak ada acara mesti on air ya di Facebook. Kalau sekarang ini kan sudah zamannya teknologi semakin maju, itu semua orang itu bisa on air. Semua orang itu bisa menyampaikan curhatan-curhatan, bisa menyampaikan motivasi-motivasi kehidupan kepada semua orang. Jangan kalau Anda di rumah itu ya siaran boleh, tapi jangan siaran-siaran yang seronok lah. Sekarang ini kan banyak ya siaran-siaran yang memang tidak patut kita lihat. Yang baik ya seperti ini, siaran memberikan motivasi, memberikan pencerahan kepada semua orang agar kehidupan kelak di masa depan bisa lebih baik lagi.
Cukup sekian dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa di komen ya di bawah ini setelah video ini saya upload. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagi Anda yang mungkin di rumah masih penasaran apa sih materi tentang buku Metamorfosis Kehidupan, bisa pesan langsung, bisa menghubungi nomor WA saya yang sudah tertera di bawah ini. Terima kasih, saya Anwar Naifis. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.